Pernah nggak sih kamu ngerasa bener-bener capek banget setelah seharian kumpul-kumpul atau ketemu banyak orang? Padahal acaranya seru loh. Nah, kalau pernah, bisa jadi kamu udah ngerasain apa yang namanya biaya tersembunyi dari tuntutan untuk selalu supel. Hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah fenomena yang diam-diam dialami banyak orang. Kamu pasti tahu banget rasanya. Seharian penuh meeting, presentasi, basa-basi, pas sampai rumah, bukan yang rasa semangat, malah kayak baterai handphone yang udah sekarat, bener-bener kosong dan butuh di-charge total. Kalau kamu ngerasa kayak gini, tenang, kamu nggak sendirian. Oke, sekarang kita coba bedah ya masalahnya tuh apa sih? Kita ini hidup di dunia yang kayaknya ngefans banget sama kepribadian ekstrovert. Coba deh bayangin di sesi kali brainstorming kantor. Seringnya yang paling kenceng ngomongnya itu yang paling didengerin kan? Padahal belum tentu idenya yang paling oke. Nah, itulah tekanan yang kita hadapi tiap hari. Fenomena ini ada namanya loh, ideal extrovert. Semacam kepercayaan yang nggak tertulis, yang bilang kalau mau sukses, kita harus jadi orang yang vokal, karismatik, dan selalu jadi sorotan. Akibatnya, banyak banget loh orang introvert yang idenya brilian, tapi malah nggak dapat promosi atau ngerasa nggak dihargai, cuma karena mereka lebih pendiam. Terus gimana dong? Nah, buat menghadapi tekanan ini, para introvert seringkali punya semacam strategi bertahan hidup yang keren banget. Para psikolog nyebutnya pseudo-ekstroversi dan inilah inti dari pembahasan kita kali ini. Pseudo-ekstroversi ini bukan sekedar acting atau pura-pura ya. Coba bayangin, ini tuh proses yang nguras otak banget. Kamu harus terus-terusan ngawasin sikapmu, nahan sifat alamimu yang lebih suka diam, dan niruin sifat-sifat yang sebenarnya bukan kamu banget. Itulah kenapa pakai topeng ini rasanya capek luar biasa. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh ya. Kenalin namanya Budi. Di kantor, Budi ini bintangnya. Pede banget pas presentasi, jago bikin klien terpesona, dan luas banget kalau lagi networking. Tapi, begitu dia masuk mobil buat pulang, topengnya langsung copot. Senyumnya hilang, dia ngerasa capek banget kayak abis lari maraton, tapi maraton mental. Nah, inilah harga yang harus dibayar Budi. Yap, performa kayak gini itu harganya mahal banget. Dan ini bukan capek biasa loh. Ini tuh pengurasan energi mental dan emosional yang dalam banget. Kalau dibiarin numpuk terus-terusan, ujung-ujungnya bisa jadi burnout atau kelelahan kronis. Nah, buat ngebayar utang energi ini, mereka yang sering melakukan pseudo-ekstroversi butuh banget yang namanya ceruk pemulihan. Buat sebagian orang, mungkin ini artinya jalan-jalan sendirian di taman. Buat yang lain, bisa jadi asik baca buku atau sekedar dengerin musik pakai headphone. Intinya adalah nemuin sebuah ruang di mana topeng sosial itu bisa dilepas dan mereka bisa jadi diri sendiri lagi. Anggap aja siklus ini kayak kita lagi ngambil pinjaman energi. Kamu minjam energi dari cadangan pribadimu buat bisa tampil oke di depan umum. Tapi setelah itu, pinjaman itu harus dibalikin, plus bunganya, yaitu waktu menyendiri buat pulih. Kalau kamu terus-terusan ngutang tanpa bayar, ya lama-lama utang energi itu numpuk dan akhirnya bangkrut. Nah, itulah yang kita sebut burnout. Oke, kita udah lihat biayanya apa aja. Tapi pertanyaannya, kenapa sih tekanannya bisa segede ini? Asalnya dari mana? Buat ngerti ini, kita perlu mundur sedikit dan lihat pergeseran budaya besar yang membentuk cara kita mikir sekarang. Pergeseran ini kejadiannya pas banyak orang pindah ke kota besar dan mulai kerja di perusahaan-perusahaan raksasa. Tiba-tiba kemampuan buat jual diri dan bikin kesan pertama yang bagus jadi super penting. Jadi pelan-pelan kita bergeser dari yang tadinya menghargai siapa kamu di dalam, jadi lebih fokus ke gimana penampilanmu di luar. Wujud modern dari pergeseran ini adalah apa yang disebut the new groupthink. Contoh paling gampangnya, tren kantor open plan atau konsep terbuka. Teorinya sih, tujuannya biar kolaborasi makin lancar, tapi prakteknya, ini bisa jadi mimpi buruk buat para introvert yang butuh suasana tenang buat bisa mikir dalam. Ini contoh nyata banget kan? Dan ini nih datanya 98%. Coba deh kita renungin angkanya sebentar. Ini artinya kita secara sistematis milih satu tipe kepribadian aja buat jadi pemimpin. Pertanyaannya emang orang yang paling kencang ngomongnya otomatis jadi yang paling pinter? Tentu enggak kan? Tapi tenang, ada kabar baiknya kok. Solusinya itu bukan dengan ngubah diri kamu. Solusinya adalah dengan mengubah budaya di sekitar kita. Tujuannya adalah menciptakan dunia di mana orang introvert dan ekstrovert bisa sama-sama maju dan bersinar dengan cara mereka masing-masing. Pemikiran yang dalam dan terfokus itu sumbernya inovasi.
Keterampilan mendengarkan yang hebat itu fondasi dari kepemimpinan yang efektif. Dan empati itu perekat yang bikin sebuah tim jadi solid. Ini bukan sekedar soft skills biasa. Ini tuh kekuatan super yang sering banget kita lupain. Coba deh lihat, Bill Gates terkenal dengan minggu berpikirnya, di mana dia sengaja menyendiri cuma buat baca dan mikir. J.K. Rowling menciptakan seluruh dunia Harry Potter sendirian di dalam kereta. Mahatma Gandhi memimpin sebuah gerakan yang mengubah dunia dengan kekuatan tekadnya yang tenang. Kehebatan mereka itu lahir bukan dari keramaian, tapi justru dari kesunyian. Jadi, aku mau ninggalin kalian dengan satu pertanyaan buat direnungin. Kira-kira, apa satu hal kecil yang bisa kamu lakuin hari ini, entah di tim kamu, di keluargamu, atau bahkan buat dirimu sendiri, untuk menciptakan sedikit ruang buat keheningan? Karena bisa jadi, justru di dalam keheningan itulah, kita bisa nemuin ide-ide terbaik, hubungan yang paling dalam, dan diri kita yang paling asli. Makasih udah nyimak.